Halo teman-teman, Suara Juventini. Balik lagi sama gue Jeki. Seperti biasa, setiap minggunya Suara Juventini selalu mengudara ya. Selalu menemani teman-teman Juventini. Kita bercerita, berdiskusi selalu dengan Juventini dari mana aja. Nah, yang lo lihat sekarang, gue nggak sendiri nih. Di video sebelumnya gue sendiri, tapi kali ini gue nggak sendiri. Gue pengen kenalan dulu siapa yang gue pengen ajak diskusi. Karena memang Suara Juventini konsepnya ngajak ngobrol semua yang merasa seorang Juventini, ngomongin Juventus yang Ini. paling terhangat. Oke, gue pengen kenalan dulu dari yang pakai jersey dulu deh. Yang pakai jersey, siapa nih namanya nih? Gue ya. Yeah. gue Yoi. gue gue yang pakai jersey. Ah. Oke, nama gue Joe, gue dari Bandung. Oke, Joe dari Bandung, mantep tuh. Jadi Joe dari Bandung, Kota Kembang, ya. Oke, Ya. yang satu lagi yang sering banget hadir di Suara Juventini, sering membagi opininya juga, sering membagi pendapatnya juga. Kenalan lagi, Rick, pasti ada teman-teman yang baru nonton dan baru lihat lagi. Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi dengan Ricky dari Jakarta. Oke, Ricky dari Jakarta. Dan sekali lagi gue Jeki dari Jakarta juga. Dan gue hari ini ada dua teman. Kita pengen ngomongin pertandingan yang tadi malam. Ini pertandingan draw tapi rasa kalah. Kenapa Iya, draw benar. rasa kalah? Menarik nih buat dibahas ya. Karena banyak banget komentar Juventini yang wah macam-macam deh, macam-macam di Twitter, di Facebook, di grup WhatsApp, macam-macam opininya, macam-macam. Ya di satu sisi kecewa, satu sisi juga rata-rata hampir sih kecewa sih. Rata-rata hampir Ya. kecewa. Tapi tetap ya ada nilai positifnya. Positifnya adalah Juventus nggak kehilangan poin. Biasanya kalau udah main-main jelek gini, main di bawah performa, biasanya udah Ujung-ujungnya kalah ya. iya. Udah sedih banget nih, udah mainnya Masih nggak untung ya. bagus, ujung-ujungnya kalah. Tapi kali ini Aduh. untungnya ya masih bisa pulang bawa poin. Nah, gue sebelum kita ngomongin lebih detail tentang pertandingan tadi malam, gue pengen tanya dulu nih perasaan lo melihat pertandingan tadi malam. Ngomongin pertandingan tadi malam, gue rasa banyak sekali momen-momen atau wah banyak komentar-komentar dari Juventus ini. Gue pengen tahu nih, Bang Joni, perasaan lo seperti apa nih pertandingan tadi malam? Apa yang lo rasakan, apa yang lo lihat, dan apa yang bisa lo, duh ini banget sih gitu. Gimana, Rik? Gimana, Ju? Iya, iya. Yang jelas, gue mungkin mewakili suara terbanyak ya, suara terbanyak teman-teman Juventus ini. Iya. Yang jelas kecewa ya, kecewa karena buat Juve draw itu atau hasil seri itu ya sama aja dengan kalah gitu ya. Mm-mm. Karena Juve mungkin nggak terbiasa dengan hal itu. Mm. Kalau dilihat dari hasil pertandingan kemarin, menurut gue itu adalah salah satu gambaran kecil Mm-mm. uh, lini serang Juve, terutama ya masalahnya. Salah satu masalahnya yang kehilangan sosok playmaker ya, Mm. macam Di Maria gitu ya. Lini serang stuck, kemudian kemudian ya lini tengah apalagi gitu ya, trio yang semalam main itu sepertinya kehilangan akal buat apa namanya ngobrak-ngabrik pertahanan lawan gitu ya. Itu Gitu sih ya. menurut gua. Oke, oke, oke. Jadi rata-rata umumnya ya mungkin sebel kali yang ngelihatnya ya bahwa harusnya Juve bisa lebih dari Ya, itu gitu ya kali ya. harusnya lebih dari itu, apalagi sebelumnya, hasil sebelumnya kan menang telak ya lawan Sassuolo, dan sekarang kemarin anti klimaks malah ya. Jadi baliknya menurut gue ya, permainan gak enak ditonton, hasilnya pun ya sebanding ya dengan permainannya. Sebanding dengan permainannya ya. Iya benar sih karena kita juga nontonnya kan juga nggak yang jam 7 malam juga sih ya. Nah Udah itu nonton, dia. udah nonton ya jam ya kalau untuk Udah Indonesia kan begadang rata-rata ya. rata-rata kan jam 2 pagi atau di daerah lain bahkan ada yang jam 3 Iya. pagi. Jadi kayaknya benar-benar ini banget ya. Sayang gitu kalau Juve-nya main nggak Sayang lah. semaksimal apa yang kita harapin ya. Betul. Oke, oke. Nah, Betul, betul. itu tadi ngomongin ngomongin masalah apa namanya? Perasaan lo ya. Coba kita pengen langsung aja deh Yes. ngomongin statistik yang istilahnya eh, kalau kita lihat lagi nih, sebentar gue buka datanya dulu. Nah, di statistik ini justru Juventus unggul nih Bang.
ball possessionnya unggul, Hmm. shoot on targetnya unggul, terus juga ya unggul tapi memang tidak unggul terlalu besar ya. Misalkan kayak unggulnya Mutlak ya. 50%, si Sampdorianya 47%, shot on targetnya juga 4, Sampdorianya 1. Apakah unggul ini cukup untuk mewakili Juventus apa sebenarnya unggulnya bisa diartikan yang lain nih dalam statistik ini nih? Ya. Menurut gue sih dalam sepak bola ya terutama ya jelas hasil akhir ya yang kita lihat. Hmm. Meskipun secara statistik unggul, tapi yang gue lihat semalam itu kurang efektif ya. Efektif karena Hmm. mungkin ada beberapa pemain yang nggak bisa bermain, gitu ya. Terutama tadi sosok Di Maria. Yang gue lihat itu skemanya juga nggak jelas ya. Apalagi gue sempat lihat beberapa meme gitu ya. Iya Itu benar. pola pola apa taktiknya juga Ngiterin jelas. gitu ya? Ini tengah kosong dan segala macam. Nah itu dia nggak tahu gue itu mungkin terobosan salah satu terobosan dari Allegri kali ya. Iya iya iya. Terus nah, Iya itu. jadi memang memang kalau statistik ini gue melihatnya juga ini paling lebih banyak passing-passing di area bawah ya, di area-area ya mungkin orang lebih Ya, banyak bilangnya back pass ya kan. ya, Nah, ya. apakah ini juga bagian dari karena Sampdoria mainnya juga bagus atau sebenarnya Juve-nya yang memang di bawah standar mainnya? Kalau gue lihat secara umum sih ya, mungkin sekarang beberapa musim terakhir tim-tim menengah kecil di Serie A udah mulai permainan yang modern ya. Kalau permainan modern jadi high pressing, kemudian ya sebaliknya Juve malah di Menurun. tangan Allegri tetap dengan pakemnya dia ya, pola pragmatis, artinya counter attack ya, yang semalam mungkin juga kita lihat beberapa kali melalui pola counter attack, ya sehingga pada akhirnya ya kurang kurang apa ya, kurang memuaskan juga pada akhirnya gitu. Ya ya. Jadi lu lihat memang Sampdorianya juga bahkan tim-tim mediocre lain, tim-tim kecil juga kebanyakan juga udah mulai berubah ya permainannya ya. Ya, Udah yang gue mulai lihat itu seperti itu ya. ya memang kadang-kadang juga yang ngeselinnya justru yang bikin Juventus kehilangan poin kan yang begini-begini nih. Bener. Kayak Sassuolo musim Bener, yang kemarin, bikin kesandung kayak gitu, yang tim-tim seperti itu. Udinese. Justru kalau lawan-lawan yang agak-agak Ya, berat masih bisa bersaing, masih bisa ada fight-nya iya benar, gitu. Jadi emang benar. suka ngeselin emang kalau lagi lawan-lawan tim mediocre kayak gini nih. Ya kalau gue lihat memang Ya. Sampdoria sangat disiplin dalam menjaga area Hmm. zona pertahanannya. Sehingga kenapa sih bisa terjadi pola yang kok kayak lingkaran gitu kan? Nah itu dia. itu itu benar-benar tidak ada ruang aliran bola. Maksudnya mau passing Ya. kemanapun itu di-scut sama Sampdoria. Jadi Sampdorianya benar-benar disiplin. Jadi Sampdorianya benar-benar disiplin. Ya. Jadi akhirnya Juventus hanya main di pinggir-pinggirnya aja. Gitu. Nah itu dia. Itu yang gue lihat. Area-area yang kosong Ya, mungkin ya di ya area sana area ya. hanya bisa di pinggir-pinggir aja karena kan di tengahnya udah ngumpul kan sama si Sampdoria, bener nggak? Ya, Gitu. Oke, benar-benar. itu tadi pembahasan Bang Jo tentang perasaannya seperti apa dan sekaligus statistik. Gue pengen ke Ricky nih. Tadi Hmm. Bang Jo udah nyampein bahwa Bang Jo juga mewakili suara Juventini yang lain. Nah, kalau lo sendiri gimana, Rick, melihat pertandingan tadi malam? Perasaan lo seperti apa? Gimana, Rick? Oke, perasaannya cukup sedih ya. Aduh, ternyata belum banyak berubah dibanding musim lalu ya yang gue lihat. Ya, Mainnya masih termuter ya, gitu-gitu aja gitu. Main di back dari back satu, back dua, back tiga, itu aja terus bola tuh. Ya kan? Tengahnya yang ada yang minta bola ya gimana bola yang mau ke depan gitu. Jadi kita secara awam aja ya bukan taktikal pelatih ya. Kita secara awam aja ngeliat aduh main kayak gini gak enak banget dan dilihatnya aduh sama sekali tidak menghibur gitu kalau menurut gue ya. Jadi skor imbang 0-0 gitu dengan peluang ya kalau gue hitung cuma ada sekitar berapa peluang ya? Dua, tiga peluang doang. hmm, Menurut gue ya cukup wajar sih Bang hmm, Jack. Jadi oke. memang Juventus tidak punya kreativitas untuk masuk mendekati gawang lawan.
Jadi peluang satu dua peluang juga didapatkan juga karena ada salah satunya kesalahan bek lawan ya kan yang lepas bola. Jadi menurut gua tidak ada kreativitas, tidak ada pemain yang bisa apa namanya merangsak ke dalam kotak penalti lawan. Jadi sama sekali tidak bagus pertandingan semalam. Sama sekali tidak menghibur lah ya untuk kita yang nonton pagi-pagi jam setengah 3 malam ya. Itu sih. Oke. Tapi secara Ya. statistik anehnya Hmm. menang. Apakah ini juga Juventus ya gue sih melihatnya karena memang lebih banyak passing di area Ya. sendiri ya. Nah, apakah ini juga menggambarkan bahwa Juventus juga seperti apa nih? Kok statistiknya Hmm. justru Juventus shoot on goalnya masih ada kok 4, terus juga Hmm. ball positionnya juga masih ada sedikit unggul di atas Sampdoria. Ya. Menurut lu gimana? Apakah Sampdoria juga bermain bagus nggak tadi malam? Ah, kalau secara statistik unggul, menurut gue masih wajar ya. Juventus masih unggul statistik ya, karena memang skuadnya masih masih lebih bagus kalau dari skill individu dan juga kualitas tim. Tapi dari sisi kerjasama dan juga sektor membangun serangan semuanya memang kacau gitu. Jadi kalau menurut gue Juventus memang unggul dalam apa namanya skill individu para pemain. Mereka memang bagus dalam memainkan bola gitu. Tapi memang benar kata lu tadi bang, banyak main bola di area sendiri. Nah itu Hmm. yang lucu sih. Jadi ya passing satu dua banyak umpan ya, umpan di daerah sendiri orang nggak umpan di depan gitu kan. Jadi menurut gua tetap aja sih ya karena memang unggul statistik. Tapi ujung-ujungnya tetap nggak menang juga gitu kan. Jadi ya percuma juga sih. Hmm. Itu sih Bang Jack. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya masalah line up. Nah, line up Ya, ini kalau untuk backnya memang ada pembaruan yaitu Bremer. Kalau untuk tengahnya masih rasa musim kemarin, Rabiot, McKennie dan Locatelli. Kalau untuk depannya juga ya masih ada pembaruan, ada Kostic. Line ya. up gimana nih untuk Bang Jo, lo lihatnya? Plus dengan adanya pengganti di babak kedua masuknya Miretti, masuknya Rovella dan masuknya Oke lah. MDS sama Moisken. Gimana tentang line up dan substitution yang tadi malam Allegri lakukan? Gimana, Bang Jo? Menurut gue ya salah satu masalahnya mungkin kalau misalnya Bonucci bisa bermain malam tadi gitu ya, mungkin ada opsi pilihan lain untuk Hmm. serangan atau minimal membangun serangan dari belakang gitu ya, Hmm. membangun serangan dari belakang. Karena kita tahu sendiri Bonucci bagus dalam hal supply bola dari belakang ke tengah ataupun direct langsung ke depan, itu mungkin bisa jadi opsi kalau menurut gue gitu ya. Nah Hmm. kemarin malam itu kita kehilangan sosok Bonucci yang bisa membangun serangan dari belakang Hmm. gitu. Dan sayangnya juga itu tidak dimiliki atau mungkin gue juga belum lihat nih kualitas Bremer atau si siapa Rugani. tandemnya semalam Rugani. itu belum bisa memberikan supply Hmm. membangun serangan dari belakang. Hmm. Dan pergantian pemain ya di malam, Ada Rovella iya, terutama Rovella, dan Miretti. juga Miretti, gue malah lihat Miretti yang lebih lebih Gacor fresh lah ya. kelihatannya gitu ya, untuk gacor kalau gue lihat dibandingkan dengan pemain yang diturunkan dari awal gitu ya. Hmm. Tapi sayangnya memang mungkin waktu juga terbatas ya untuk Miretti dan pemain-pemain yang diturunkan di babak kedua gitu ya. Itu yang gue lihat. Hmm. Plus juga MDS nggak bisa berbuat lebih juga gitu dibandingkan Hmm. dengan pemain sebelumnya gitu. Oke. Justru lu menginginkan bahwa Bonucci sayang sekali nggak ada di line up ya. Yes, itu Oke. malam. Ya, gue setuju juga bahwa Miretti memberikan efek yang berbeda ketika pas masuk. Hmm. Kalau gitu dari awal aja udah mainin Miretti ya. Iya itu. Dari awal aja kan gitu. Gitu. Nah, kita Oke, tahu Rick. lah Allegri seperti apa ya. Oke, Rick. Gimana line up, Rick? Oke, Ya, tadi yang gue bilang di belakang memang udah ada perubahan, adanya Bremer, kipernya ya, kipernya memang masih sama seperti musim kemarin. Nih, tengahnya rasa musim kemarin nih. Terus depannya adalah ada Kostik. Nah, bagaimana lu melihat sisi line ya. up ini? Terus yang kedua adalah pergantian pemain yang dilakukan Allegri, apakah impact-nya seperti apa? Aduh, oke. Ini line up yang memang
yang dimiliki Juve saat ini ya ini gitu kan maksudnya kalau dari sisi apa back memang Bremer memang kan diplot sebagai pengganti De Ligt kan jadi sebenarnya Hmm. ya ini pemain baru karena memang ada yang hilang gitu loh Bang Hmm. ya kan jadi menurut gua Bremer memang wajar ada di situ gitu kan kalau untuk di gelandang nah ini dia nih ya ini komposisi komposisi pemain yang menurut gue udah gagal di musim lalu ya kan. Cuman semalam itu yang gue lihat punya gerinta lebih gitu ya untuk memegang sektor tengah ya cuma Locatelli ya. Dia bola kemana aja dikejar sama dia gitu ya. Tapi ya Locatelli tetap seorang Locatelli yang memang bukan tipikal pemain yang bisa mengalirkan bola dengan bagus ke lini depan gitu ya. Dia memang lebih ke gelandang box to box ya kalau gue lihat semalam mainnya gitu kan. Patahin serangan, coba untuk kasih ke gelandang yang lain gitu ya. Jadi dia bukan bukan pemain yang bisa mengalirkan bola gitu. Nah, sayangnya Juventus saat ini tidak punya sosok itu, Bang. Kalau Hmm. di lini tengah kalau yang gue lihat gitu. McKennie dan Adrian Rabiot ya sewajarnya kualitas mereka lah ya. Dari musim lalu juga udah kelihatan Juventus Hmm. dengan mereka berdua pun tidak bisa apa-apa gitu ya. Kita kalah berkali-kali di musim lalu pun dengan mereka berdua bermain terus gitu ya. Walaupun McKennie akhir-akhir musim sempat cedera ya kan. Kalaupun gak cedera pasti dimainin terus nih sama Allegri nih. Gitu. Jadi memang eh apa namanya kita butuh satu orang pemain mungkin yang bisa merubah jalannya pertandingan gitu ya. Mungkin pas Allegri memasukkan Miretti memang sedikit ada perubahan ya. Dia punya passing-passing dan visi bermain yang menurut gua dalam waktu sekitar berapa menit dia bermain dari menit 62 ya. Hmm. Sekitar sekitar 30 menitan lah ya dia bermain dia sedikit memberikan efek yang berbeda lah dibanding apa Weston McKennie maupun Adrian Rabiot gitu. Jadi mungkin bolehlah anak muda ini dicoba ya untuk pertandingan berikutnya kalau mau dari awal aja sekalian bener kata lo tadi. Itu dari awal aja sekalian biar kita lihat ini anak bisa memberikan efek yang bener-bener bagus atau enggak gitu ya kalau dari lini depan nah lini depan nih gua kasihan banget ngeliat Faus apa Dusan Vlahovic lari-lari doang nih Hmm. lari terus dia kejar bola ya emang dia nggak dapet bola gitu nggak ada supply bola buat dia jadi sangat amat menyedihkan saat kita memiliki seorang striker yang bagus tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Nah, Hmm. itulah kesalahan terbesar Juventus musim ini. Harusnya yang dicari itu dari awal memang gelandang yang bisa mengalirkan bola. Ya mungkin udah ada Pogba ya, tapi Pogba pakai cedera. Nah, Hmm. itu memang udah kesialan di awal musim kita ya. Jadi kita Ya, coba ya. jalanin aja dan sebagai pelatih harusnya Allegri mulai mencari cara gimana caranya supaya pola permainan Juve bisa lebih menyerang lah, minimal bisa mengalirkan bola dengan bagus gitu. Nggak kayak kemarin muter-muter nggak jelas. Itu sih, Bung Jeki. Oke, tapi dari lo lihat bahwa ada masalah di Hmm. lini tengah. Cuman Joe dan Ricky tidak mengangkat isu Kostik nih. Gue pengen tahu nih. Oh, Kostik ini kan di game ya, pertamanya dia main hampir main 90 menit ya. kan? Iya benar, 90 menit dia main. 90 menit, 90 menit. Nah, ini gimana kalian melihat Kostik bermain 90 menit? Apa yang kalian lihat? Apakah kalian merasa oh Hmm. udah oke atau kurang atau apa ya? Bagaimana Hmm. pendapat Ricky dulu deh, habis itu Bang Jo. Oke. Kostik. Kalau gua, oh ya tadi gua lupa ya bahas Kostik ya lini depan cuma bahas Vlahovic ya. Kostik menurut gua untuk seorang debuter ya kan debutan, menurut gua cukup puas ya dengan Kostik karena dia sebagai seorang pemain sayap udah mencoba untuk melakukan tugasnya dia gitu, melakukan crossing dia coba crossing terus loh. Berkali-kali dia crossing, cuman emang crossingnya ya kadang nyampe, kadang enggak gitu kan, kadang diblok. Cuman dia melakukan tusukan, dia melakukan crossing itu memang tugas seorang pemain sayap kan, bener kan ya? Karena dia bukan fullback, dia nggak perlu mundur gitu. Jadi menurut gua Kostik kemarin gue udah cukup puas dengan permainannya Kostik. Cuman mungkin apa dorongan dari lini tengah yang memang kurang gitu menurut gua ya. Jadi kelihatannya Kostik tidak berkembang padahal dia sudah mencoba semaksimal dia sih kalau yang gue lihat bang. Oke, jadi memang situasinya aja yang sangat Ya, disayangkan lawannya tadi malam dan teman-teman tim hmm. matchnya nggak seperti kayak lawan Sassuolo ya. Kalau dia main ada di Maria mungkin lebih enak lagi kali. Nah, mungkin akan lebih hidup kali ya kalau ada di Maria ya. Oke. Kostik, Gitu. Bang Jo, tadi lu juga belum sempat nyinggung nih. Jadi Ya, kalian aja kita obrolin Kostik. Gimana? Dia udah main dari menit awal sampai menit 90, debutan kita. Cukup puas nggak dengan kedatangan Kostik? Ada harapan nggak nih adanya Kostik nih? Em,
kalau dibilang cukup puas ya jelas. Karena apa namanya sebagai rebutan tadi permainannya nggak begitu mengecewakan ya. Jadi dia mungkin untuk di pertandingan awal-awal itu sudah mulai bisa ngeblend mungkin, meskipun tadi ya masalah di Juve saat ini adalah supply ke lini serang ya. Entah itu nanti kalau misalnya Pogba sudah fit, kemudian Di Maria sudah bisa bermain lagi, mungkin bisa lebih ngeblend gitu ya permainannya. Tapi sejauh ini cukup memuaskan lah ya gitu. Oke. Sudah sedikit ekspektasinya udah dijawab gitu ya. Oke. Gitu sih. Sayang banget tuh dia momen terakhir tuh yang menit-menit terakhir dia nendangnya pelan lagi. Ya. Ya, sayang banget itu. Nah, itu kalau gol mungkin ketutup kali dosa-dosa permainan buruk. Iya, kalau gol itu ketutup itu. Aduh. Kalau gol. Terus ada Rovella shoot yang bagus tuh. Ya. Ingat nggak yang momen Rovella shoot? Ya, ya. Yang dia bawa dari tengah gitu. Kalau gue sih melihatnya line up harus diganti sama Allegri. Karena ternyata dengan hadirnya perbedaan pemain, toh permainannya juga jadi ikut beda. Iya benar. Jadi Iya, kalau benar. masalahnya ada di sistem mainnya Allegri, harusnya siapa aja yang masuk. Kalau sistemnya udah hancur kan hancur semua kan gitu. Iya. Benar, Iya, benar. benar. Nah ternyata kok beda gitu. Miretti masuk kok beda. Rovella masuk kok beda. Mungkin ini masalahnya emang ada di pemain. Jadi Gitu. Iya kan? Ya kalau memang sistem Allegri-nya nggak jelas atau sistem Allegri cara bermainnya salah atau instruksinya salah, harusnya mau masukin Miretti, mau masukin Rovella tuh sama-sama aja udah. sama aja gitu ya. Iya, benar, benar. Tapi kan ternyata efeknya luar biasa pas masukin Miretti. Ya gue berharap banget lah. Mudah-mudahan line up ini benar-benar nih Allegri nyampe lah ya kuping. Tolonglah ini line up nanti lawan Roma masukin lah salah satunya. Kalau nggak Miretti, Rovella lah. Gitu. Iya, Karena benar. ini udah nggak bisa nih line up yang begini tengahnya selama masih banyak yang cedera. Line up-nya harus ada nih salah satu pemuda ini nih. Kalau nggak Rovella, Miretti deh. Ya dua-duanya kayaknya nggak mungkin ya. Kalau dua-duanya gue ngerasa nggak mungkin sih. Ya. Ya. Gak mungkin kayak kalau gusur Rabiot kayak nggak mungkin deh, Bang. Dua-duanya kayaknya nggak mungkin. Pasti salah satu deh. Gue yakin salah satu masih bisa. Miretti atau Rovella. Gitu. Oke, kita ada lagi nggak mengenai pertandingan tadi malam? Kalau nggak kita lanjut ke gosip Mercato. Ada lagi, Rick? Lanjut. Satu sih yang gue sayangin ya, ini Apa? Denis Zakaria nih cedera atau kenapa nih? Kenapa dia nggak main loh? Padahal Oh pas iya, lawan Sassuolo lumayan. sedikit lebih oke ya kalau dibanding McKennie gelandang sih. kita yang semalam. Kalau dibanding gelandang kita yang semalam, gue lebih suka Denis Zakaria main lah sama Manuel Locatelli itu masih lebih oke lah. Gitu. Tapi kenapa dia nggak main? Dia nggak muncul semalam. Gue nggak tahu dia kemana ya. Karena di line up dia ada. Itu sih bang, yang gue Iya. sayangkan. Mungkin lagi mau di packing kali ini kan katanya mau dijual. Dirapiin dulu ya. Dirapiin dulu kali. Ya kan sayang juga sih memang. Denis Zakaria buat kedalaman squad menurut gue masih oke lah. Iya. Kalau buat dalaman squad. Bang Jo, ada yang mau disampaikan? Terakhir? Ada lagi tambahan? Itu ya, mungkin harapannya, mungkin gue lebih ke harapan nanti lawan Roma, ya tadi sama ya, line up mungkin agak sedikit dirubah ya, karena mungkin ada beberapa, mungkin auranya masih aura musim lalu ya, Tio yang kemarin itu gitu, jadi harapan gue sih sama ya, mungkin dengan teman-teman yang lain, lawan Roma lah, kita sedikit bisa berbeda ya di line up-nya. Oke. Ya gue percaya sih kalau line up-nya beda, cara mainnya pasti beda. Ya, setuju gue. Ya kan buktinya kan tadi yang gue bilang, pas Miretti masuk kenapa mainnya beda? Itu kan udah membuktikan pas line up masuk lah, kok mainnya beda gitu. Harusnya kan kalau emang juga ada faktor pembuktian juga mungkin ya. Ya itu bagus dong punya passion. Mau ini ya. Betul. Oke, itu aja tentang pertandingan tadi malam. Ya prinsipnya walaupun sebenarnya nggak kalah, tapi fans-fans di luar sana seolah-olah kayak kalah nih menerima karena permainannya yang cenderung memang tidak seperti biasanya. Oke, kita lanjut ke tentang situasi Mercato. Situasi Mercato masih berjalan. Kenapa? Karena memang 1 September baru berakhir.
Nah, ini yang paling santer adalah tentang Memphis Depay. Memphis Depay situasinya gue kasih tau dulu ya. Situasinya intinya sih tetap Juventus mau berusaha walaupun Depay juga masih ada negosiasi masalah gaji. Nah, ini situasi yang menurut gue agak-agak drama. Kenapa? Karena ini Barca harus memutus dulu kontraknya supaya dapat free transfer. Tapi di satu sisi juga Barca juga masih menghitung-hitung karena kan Aubameyang ternyata diincar Chelsea gitu loh. Nah, jadi Menarik. ini waktu udah mau mepet. Nah, bagaimana nih situasi Depay nih? Menurut lo, apakah Juve benar-benar kejar atau tinggalkan atau gimana nih? Kalau menurut lo Rick gimana nih untuk situasi Depay ini? Karena situasinya di Juve nih, lini serang kita tuh kan Hmm. ada 4 sekarang. Di Maria, lini serang nih ngomongin Ya, penyerang sayap, striker sama penyerang sayap ya kan kita 4-3-3 kan Allegri seringnya kan. ya, Ya, Ini lini serang kita ada 4 yang masih ada. Di Maria, Chiesa, eh, si Vlahovic sama Vlahovic. Kean. Di Maria sama Chiesa udah nggak ada. Tinggal 2. Ini udah nggak enak banget tinggal 2. Lah kalau misalkan Vlahovicnya cedera, masa kayak tinggal Kean? Ya memang Kostik bisa jadi penyerang sayap, tapi aslinya bukan itu posisinya. Atau Iya, Cuadrado bisa jadi penyerang sayap, tapi aslinya bukan itu. Yang benar-benar penyerang ya cuma 4 ini. Gitu. Ini nih iya iya. situasi yang benar. terjadi nih di Juve dan di Barca mengenai Depay ini. Depay ini gimana, Rick? Oke. Aduh, ini bener nih drama ya ini ya. Karena gua gua sendiri ya sebenarnya nggak suka ya, nggak terlalu suka ya. Bukannya nggak terlalu ya, gua nggak suka sih ya sama pemain ini karena menurut gua terlalu drama. Kalau emang mau ya udah gitu, cabut aja dari sana gitu kan. Toh di Juve juga udah minat udah lama juga kan. Cuma ini kok kayak terulur-ulur nih, apa jendela transfer gue udah mau tutup, kok ini malah makin diulur nih, nunggu apa sih sebenarnya ya kan. Jadi menurut gue nih pemain maunya apa nggak jelas nih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Juve harusnya belajar dari kesalahan-kesalahan terdahulu bang, ya yang menurut gua melakukan transfer-transfer yang mubazir. Ya contoh aja kayak Aaron Ramsey, apa Arthur Melo ya yang dianggap pemain bagus ternyata malah jadi pemain penghuni BPJS ya kan di J Medical tuh. Ya, penghuni member J Medical Premium tuh dia tuh ya. Jadi si Memphis Depay ini dia punya riwayat cedera yang cukup banyak nih. Ya, mulai dari di MU dia pindah ke Lyon, terus dia Ya. pindah kemana? Dia banyak banget cederanya gitu. Apa Juve mau kembali lagi gitu? Me- Memelihara pemain yang akan jadi member gold, ya kan, member premium di J Medical ya buat apa Jadi gitu kalau kalau ya. emang iya member God dia udah member premium nanti tuh bareng sama Arthur bareng sama si untung Ramsey udah nggak ada tuh ya kan ya kalau mau ngambil kalau mau jadiin member God ya silakan aja gitu cuman kalau menurut menurut gua sebagai fans gua nggak setuju sih ya lebih baik cari pemain yang benar-benar fit lah gitu nggak usah Tapi nama besar tapi tapi dia tapi bisa berguna masalah buat waktu tim. gimana, Rick? Ini kan udah tanggal 1 nih, udah tinggal hitungan hari. Aduh. Eh, Kayaknya juga Juve untuk berselancar di dunia Mercato gimana, Rick? Kalau Hmm. dihadapkan sama mengenai deadline transfer. Kalau menurut gua selama uangnya ada bisa bang, karena kemarin transfer Casemiro juga cuma hitungan hari itu, cuma sehari 2 hari langsung jadi itu MU ya kan, Nah, karena moneynya ada gitu. Nah ini tinggal moneynya ada apa kagak nih? Kalau moneynya ada, sehari 2 hari juga ngincer pemain dapat langsung. Ya kan lu ngincer oke. siapa? Mau Neymar, mau Mbappe juga kalau duitnya ada ya ada bang, langsung kelar sehari 2 hari. Ini Oke. masalahnya manajemen Juve mau ngeluarin money apa enggak nih? Ini kan pemain yang diincar kan pemain yang gratisan ya kan? Yang gratisan, Iya. yang murah-murah, tapi maunya yang bagus ya kagak ada bro, ya kan? Lu cari aja no, lu kulik-kulik deh tuh jendela transfer ya kan? Lu cari pemain yang bagus, yang masih fit, tapi harganya gratis ya kagak bakal ada bang. Yang tersisa ya cuma Depay ini sekarang nih ya kan? Kemarin gua ngarep apa Giovanni Simone tuh ya anaknya Diego Simone ternyata diambil Ya. tetangga-tetangga sebelah gitu kan yang masih muda minimal bukan nama besar tapi dia fit dan dia bisa berguna untuk tim gitu ya. Hmm. Jadi gue lebih lebih berpikir kayak daripada mubazir nama besar tapi akhirnya cuma jadi member gold di J Medical jadi mendingan cari pemain yang nggak terlalu nama besar tapi dia bisa
memberikan efek yang banyak buat Juventus. Dia bisa banyak main, dia bisa banyak assist, bisa bikin gol, dia bisa membantu tim. Itu sih Bang Jack. Oke. Ya, jadi lo concernnya di Depay itu kurang setujunya karena memang nanti bisa jadi masalah hantu cedera lagi ya. Iya, betul. Oke. Oke, tadi Ricky udah ngasih tahu pendapatnya tentang Depay. Concernnya Ricky, ya jangan sampai lah pemain-pemain yang cedera-cedera lagi masuk ke Juventus karena kayaknya udah harus belajar gitu kan. Nah, apakah Ya, pendapat atau opini atau pandangan Bang Jo sama nih dengan Ricky dengan kehadiran Depay? Karena kita mau ngomongin nama-nama lain juga nggak ada yang diomongin sama nggak ada ya. Fabrizio Romano, rumors ya Depay lagi kan gitu. Ya Ya, kita kan kalau misalnya mau ngomongin si Raspadori yang datang, yang ngomongin mau siapa yang datang, ya itu kan jadinya ngayal-ngayal aja. Ini kan yang ya, memang ada beritanya, yang memang ada isunya ya Depay gitu loh. Nah, jadi gimana nih Bang Jo? ya. Kalau menurut gue balik lagi ya ke Argensinya. Argensinya mungkin eh, tapi gue setuju dengan pendapat yang tadi ya. Juve terlalu banyak ya pemain baru ya, udah beberapa kasus ya dari mulai mungkin musim-musim sebelumnya ada Ramsey dan lain-lain itu yang sering Aduh. menghuni J Puskesmas gitu ya, Hmm. masa mau diulang lagi, itu gue setuju banget gitu. Tapi mungkin alasan gue yang lain ke urgensi posisi pemain ya. Di situ mungkin kita cari atau juga cari backupan lini serang ya. Jika misalnya Vlahovic lagi nggak bisa main ataupun tandemnya nggak bisa main, mungkin nyari opsi di posisi itu. Cuman mungkin ya yang gue lihat di catatan gue di sini Depay bisa bermain di beberapa posisi ya, beberapa Hmm. posisi ya, mungkin termasuk pemain yang versatile gitu ya. Tapi kembali lagi tadi urgensinya Juve sekarang sudah punya pemain baru di beberapa posisi seperti tadi di Maria Kostic gitu. Itu mungkin urgensinya bukan ke arah Depay kalau menurut gua gitu ya. Malah yang gua lebih tertarik itu pasti siapa milik Paredes. ya. Hah? Milik itu ya Oh milik. milik. Oh Kalau milik. kalau Hmm. gue lebih lebih ke milik gitu karena memang milik punya karakteristik yang mirip ya dengan si Vlahovic. Dia lebih ke puncher atau finisher gitu ya, yang andal meskipun di beberapa musim ini dia bermain di luar Serie A, tapi menariknya lagi poin plus buat si milik itu dia sudah punya pengalaman di Serie A gitu menurut gue. Hmm. Oke, jadi kalau milik justru menurut lo akan lebih masuk akal gitu ya, di Bang Jo ya? Iya, kalau menurut gue sih itu ya. Oke. Nah, akan lebih masuk akal dibanding kebutuhan akan Depay. Nah, kalau milik ini Ya. memang ada isunya, memang betul ada isunya karena lu sebutin ya memang kita di slide berikutnya ngomongin milik. Milik ini memang Hmm. salah satu isu menjadi pilihan ketika Depay ini dramanya gagal. Karena ada Ya. drama Option gajinya mungkin ya. belum sepakat-sepakat. Kalau dramanya gagal, ini akan ke milik lebih masuk akal secara harga, secara macam-macam. Tapi kalau ngomongin milik juga, gue pengen ke Ricky, ngomongin milik juga nggak terlepas dari histori cedera juga nih, Rick. Gimana lo melihat milik nih? Jadi ya, concern lu kan adalah masalah cedera nggak cedera kan. Nah, sedangkan pilihan alternatifnya ke milik nih. Gimana, Rick? Aduh. Oke. Hmm. Gue bingung jawabnya ya. Ini apa namanya? Emang yang digosipin cuma dua orang ini doang nih. Iya, Milik ya Depay, kalau milik kita mau Depay. ngomongin nama pemain lain nggak ada isunya, yang ada cuma Gak ngayal-ngayal ada. aja kan. Iya. Iya, emang bener sih, bener juga masuk akal gitu. Cuman memang ya kalau harus memilih antara Depay dengan milik, ya gue lebih milih milik aja lah daripada Hmm. Depay. Gitu karena gue memang sudah tidak interest sama si Depay udah sejak lama ya. Hmm. Gitu. Jadi menurut gue milik lebih punya potensi untuk bisa membantu Juventus di sektor serangan gitu. Jadi mungkin bisa backup Vlahovic, mungkin bisa pasang 4-4-2, dua striker dia bisa bermain di situ
ya kan. Apa namanya, gue lihat di season-season sebelumnya juga dia punya gol juga kok, maksud gue dia punya kontribusi gol walaupun juga mainnya nggak banyak juga gitu ya. Dia main 5 gol 2, dia main 4 gol gol 2 nih, apa nih, di Liga Eropa dia main 3 gol 1, di La Liga dia main 28, dia gol 12 ya, walaupun masih ukuran standar striker-striker biasa ya. Kalau misalnya striker-striker gede kan Ya main masih 28 ya masih dia bisa. dikatakan produktif lah. Nah, ya maksud gua itu dia masih punya gol lah ibaratnya. Jadi menurut gua eh, Milik bisa jadi pilihan yang lebih baik dibanding Depay. Itu sih kalau menurut gua personal ya. Nggak tahu nih kalau para Juventini yang lain nih nanti bisa komen mungkin ya. Kalau di gua sih gua lebih pilih Milik ya dibanding Depay karena ya itu gua nggak suka ada pemain-pemain baru di Juventus lagi yang jadi member J Medical, member premium gitu kan. Ini Pogba udah calon-calon nih. Gue sih mudah-mudahan ini enggak ya. Tapi memang udah dari klub sebelumnya itu kan juga dia udah sering cedera gitu kan. Dibelilah sama Juve ya, dikasih free transfer ya, dapat barang begitu ya Juve harus terima dong. Ya kan mau Hmm. gimana, orang udah free transfer dah. Jangan sampai ini kejadian-kejadian lagi banyak pemain yang modelannya kayak gini nih Bang Jack. Gue sih nggak pengen Juventus cuma jadi tempat orang-orang yang pemain-pemain yang pengen dapat gaji buta doang nih, kagak mau kerja. Ya kan? Iya iya Enak iya. dong, Iya tinggal iya iya istirahat. iya. Ya kan, cedera dapat gaji, gaji gede ya kan. Juve gaji Oke. gede loh. Ya kan? Gue sih Hmm. nggak pengen Juventus gue jadi kayak gitu sih Bang Jack. Itu aja sih. Oke. Depay atau Milik ya bisa terjawab di beberapa hari ke depan karena nggak Hmm, mungkin Juve tidak mendatangkan pemain lini serang. Tadi gue bilang situasinya lini serang Juventus tinggal dua pemain. iya. Yaitu Ya, kalau ngomongin di Maria benar-benar cederanya cuma 10 hari ya. Kadang-kadang kan namanya cedera nih Iya. dibilangnya 10 hari tahu-taunya 3 minggu aja, 4 minggu aja. Hmm. nggak bisa diprediksi juga ya. Iya. Jadi yang tadi gue bilang di awal, lini serang kita cuma ada dua, Kean dan Vlahovic. Ini sebenarnya bunuh diri kalau bursa transfer tutup cuma ada dua nih bunuh diri, Iya. ya kan? Iya. Emang harus datengin satu. Ya mungkin Ricky di sini lebih sama Bang Jo lebih setuju Milik. Ya mungkin teman luar sana ada juga yang setuju Depay. Ya macam-macam. Tapi kita akan lihat di beberapa hari ke Hmm. depan ini siapakah yang benar-benar datang, Depay atau Milik. Karena nggak mungkin nggak datang. Kalau nggak datang, waduh manajemen pasti pusing, Allegri pasti pusing. Gitu. Karena lu Ya. Iya, tahu sendiri yang ada nanti Cuadrado penyerang sayap. Nah, lu tadi malam tahu kan Cuadrado habis ngapain? mau di, Cuadrado yang mau ditampol sama si Vlahovic ya. Iya Mau kan? Vlahovic Iya. ditampol. Jadi ya Anjir. harus siap. Ya, kalau nggak ada pemain tambahan, Di Maria belum sembuh, ya udah Cuadrado Aduh. sayap kanannya, penyerang sayap kanannya kan. Last option. Iya, mau apa lagi? Gitu loh. Oke, ini terakhir tentang Mercato adalah tentang ini istilahnya kalau lagu nih udah diputer terus nih di radio. Paredes. Ini Ya. lagi Paredes nih. nih. Ini Paredes dari awal Mercato. Aduh. Wah, ini lagunya udah di setel nih. Istilahnya di rumor Mercato nih Paredes sudah dinyalain terus. Minat, 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 minat. Nggak nyangka udah mau habis Mercato. Belum, Jadi hot issue ya. iya. Dari istilahnya minat, minat, minat ini udah mau habis nih. Nah, jadi Paredes ini sebenarnya bakal jadi kalau Rabiot kemarin jadi cabut. Nah, Planningnya kan begitu tuh. Rabiot cabut, ya. Paredes masuk. Nah, kan ternyata nggak begitu. Iya. Hidup nggak sesuai rencana, ya nggak? Nah, tapi Paredes ini membutuhkan, ya kalau bahasa Indonesianya tumbal. Iya. Paredes ini membutuhkan tumbal. Tumbalnya itu nggak nanggung. Bisa Zakaria, bisa McKennie. Hmm. Nah, bagaimana lu melihat kebutuhan Paredes? Se-urgent itukah Puyeng. harus kita menumbalkan pemain ataukah memang Aduh. tak perlu Paredes? Gimana Ricky dulu Ricky tentang Oke. isu Paredes ini? Aduh, tumbalnya kenapa nggak Rabiot ya tumbalnya? Gue sih lebih setuju Rabiot aja jadi tumbal ya. Cuma ya McKennie masih muda ya kan, masih muda, dia masih punya ya dia masih masih lebih oke lah kalau menurut gue dibanding Rabiot ya Bang ya. Rabiot cuma jago defense doang, buat apaan gitu. Kita udah punya Locatelli di situ gitu. Dua pemain ini kalau dimainin tipikalnya sama menurut gue. Jadi harusnya
ya Paredes juga mirip-mirip juga sih ya. Dia kan gelandang box to box juga ya. Cuman mungkin lebih punya Ya. pengalaman yang lebih, makanya Juve memilih gitu kan. Dia udah jadi pemain UCL gitu. Cuman maksud gua kalau tumbalnya harus Zakaria. Zakaria atau McKennie, waduh sayang juga ya. Gua nggak tahu sih gimana ya. Cuman eh gue pengen pemain ini datang ya, menambal sulam kegagalan di lini tengah yang udah ada sekarang gitu. Semoga bisa lebih baik dengan adanya Paredes. Tapi gue nggak tahu nih harus milih yang mana kalau misalnya tumbalnya antara dua pemain ini. Itu sih kalau dari gue Bang Jack. Gue nggak tahu harus Oke. milih yang mana nih karena dua-duanya gue pengennya nggak keluar sih kalau untuk McKennie dan Zakaria. Tapi kalau untuk Rabiot ya silakan lah. Gue udah nggak interest banget sama Rabiot deh. Itu Oke. sih. Jadi tumbalnya jangan ini ya, Zakaria Iya, atau McKennie ya. Oke, Bang Jo, gimana iya. tentang Paredes nih? Ya. Ternyata nggak sesuai rencana nih. Ya rencananya kan Rabiot out, Paredes in, udah clear. Jadi nggak ada yang kena tumbal. Ya. Nah ternyata nggak begitu. Ternyata hidup nggak selalu sesuai rencana kan gitu. Ini Rabiot, Iya, Rabiot iya. tetap stay, tetap harus ada yang keluar karena kan ngomongin slot gaji, ngomongin apapun. Nah, memang kenapa dipilihnya Rabiot, kenapa dipilihnya Locatelli dan sorry, dipilihnya adalah McKennie dan Zen Zakaria karena memang McKennie dan Zakaria ya. dia yang punya minat atau klub yang punya minat terhadap mereka gitu. Ya sebenarnya Arthur bisa, tapi kan yang minat terhadap Arthur nggak ada. Ya. Gaji ya, gajinya terlalu tinggi. Nah, Permintaan gaji. yang minat sama Zakaria dan McKennie ini ada. Zakaria dikabarkan Dortmund kepengen juga gitu. Roma bahkan udah kepengen banget nih Roma nih karena Wijnaldumnya cedera. Gimana lu melihatnya Cedera. Bang Jo? Kalau gue ya apa namanya ya mau nggak mau ya artinya memang slot pemain tengah Juve terlalu sesak ya penuh sesak Numpuk ya. otomatis ya mungkin manajemen juga punya Mm-mm. pertimbangan ya baik itu dari secara neraca keuangannya mungkin dia pertimbangannya mungkin ke arah situ juga dan efektivitas apa namanya jumlah pemain juga sangat mempengaruhi. Iya tadi kalau pilihannya dua itu ya bingung juga gue karena memang itu apa ya pilihan Zakaria kemudian McNee itu meskipun ya apa bermainnya belum terlalu kelihatan bagus-bagus banget gitu ya tapi masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan Rabiot. Tadi gue sangat setuju itu. Jadi kita harus milih satu misalnya di antara dua pemain itu ya agak sulit juga. Tapi kalau terlepas dari itu ya pilihannya dua masih ada opsi. Kalau gue sempat dengar juga di Mercato antara Rovella atau Fagioli Ah, atau Miretti juga katanya juga salah satunya atau mungkin dua pas. dari orang itu juga akan dilepas pinjamkan mungkin ya. Hmm. Itu mungkin kondisinya ya memang harus kayak gitu ya dipilih salah satu mungkin atau dua karena memang komposisi pemain tengah juga sudah sangat padat. Itu sih kalau Hmm. Oke. Karena kondisi Juventus pemain tengahnya udah sangat rame, jadi mau nggak mau memang harus dipilih. Ya Paredes ini gue ngelihatnya juga kenapa kok Juve kesemsem banget? Karena gue ngelihatnya Allegri ini pengen dia mainin sebagai regista, pemain yang di atas back. Nah, Paredes di atas back, ya. Locatelli Hmm. main seperti di posisi terbaiknya waktu dia di Euro. Nah, kita Ya. kan semua itu kan kesemsem sama Locatelli kan Iya, karena di Euro. Ya, ya. Ya waktu iya, dia main di Euro, Benar. wah main di Euro kan dia iya istilahnya, benar. gila nih Gacor ya. gelandang kelas Iya. dunia nih. Tiba-tiba ada di depan golin lawan Swiss, lawan apa? Iya lawan Swiss. Ya pokoknya Hmm. Locatelli waktu itu benar-benar memikat hati semua orang lah, sampai Arsenal juga nawar segala macam. Jadi Ya. Locatelli pengen dibalikin lagi nih ke posisi itu. Iya, iya. Jadi Betul. makanya benar-benar Paredes yang harus dikejar. Cuman ya Hmm. tadi Paredes ini nggak bisa free transfer masalahnya. Oh, pakai duit ya, Paredes itu Ya. pakai duit ya? Kalau nggak pakai duit, loan pinjem. Oh, Nah, jadi Optionnya saya itu ya. juga. itu yang bikin Juve ini kenapa sih Paredes nih isunya kok dari dulu selalu diisukan tapi nggak Mentok. jadi-jadi. Ya karena ada maharnya. Kalau
Nah itu dia yang tadi gue bilang bang, ujung-ujungnya Lah Moninya iya ada makanya gue nih Moni. bilang, lu tahu sendiri Juve-nya kan Iya. begitu, Iya, ya kan? Bayangin Ini gara-gara emaknya si Rabiot kayaknya. ngerjain Paredes aja sampai hari gini aja belum kelar-kelar gitu kan. Maksud iya gua, wah makanya. ini ngeri banget kalau sampai 1 September pemain tengah atau pemain nggak ada yang masuk sama sekali udah ngeri banget sih. Iya. Jelas. Iya kan? Ternyata nego juga nggak bisa cepet, Rik. Ya kalau MU bisa cepet, ya MU kan mungkin pesugihan kali. Iya, duitnya kenceng ya kan 2 hari Ya langsung nggak loh, bisa gila kita loh. nyamain juga kan. Iya, gila bener gak ada kabar besoknya langsung datang pemainnya. Wah, Karena Juve heran gue. di Mercato, setiap Mercato nih, baru mulai aja udah langsung tagihan pay letter. Musim ini pay letternya Chiesa. Iya, Musim Iya. depan pay letternya bener-bener. Locatelli. Jadi belum mulai aja udah keluarin duit. Bener-bener. Tahun depan pay letternya ada dua, Ken sama Locatelli. Kiannya Oh ya, Kian, Kian doang. juga ya. Kian, Ya, enggak si Kian jadinya dibayarin si Kian itu. ya Ken lu mau jual atau mau apa lu tetap harus bayarin dia. Oh, iya 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 iya. Ken 28 Sayang juta, juga ya. Locatelli 35 juta. Jadi musim depan Juve belum mulai Mercato udah langsung tagihan 50 juta euro. Hmm. Nah, itu akibat nggak cash di depan pay letter. Pusing sendiri. Pusing Juve sendiri. sering ngutang sih. Iya, makanya Pusing jangan sendiri ngutang jadinya dong. pas Cash siap langsung ya kan. atau gini. Ya itulah dilematisnya Aduh. Juventus saat ini di Mercato. Ya gue berharap tetap harus ada yang jadi. Ya entah itu siapa namanya, gue masih berpikir squad ini harus ada tambahan sih. Karena cedera sih itu masalahnya. Iya. Karena kalau kalau squad Juve sesuai rencana ya, lu bisa bayangin dong kanannya di Maria, tengahnya Vlahovic, Hmm. kirinya Kostic lah, ya kan, tengahnya Hmm. Pogba, Locatelli, ada Foglio, Torovella, ya oke semua sebenarnya, Bagus, sebenarnya bagus kalau nggak cedera emang. gitu. Bagus itu. Dan masalahnya kan Chiesa Kostik ya kan. Chiesa, Wah, gila. Kostic, iya Chiesa benar, Kostik Chiesa, ya, Kostic, sebelah kiri. Vlahovic kanan Udah di serem, Maria. harusnya udah serem ya. Udah iya. serem sebenarnya. Depan tuh sebenarnya udah serem. Sayangnya Kalau ada yang cedera itu doang sih. Gua itu dia nyayanginnya. nggak sesuai rencana mulu. Aduh. Oke lah kalau gitu, itu materi kita terakhir tentang Mercato. Mudah-mudahan ada yang datang lagi. Dan lawan Roma mungkin sedikit aja. Menurut lo kita bisa hasilnya gimana? Menang, seri, atau gimana? Rick, sedikit aja tentang lawan Roma. Singkatnya lawan Roma, gua harapannya menang ya. Tapi kalau realitinya sepertinya tetap akan menang ya. Tetap akan menang. Gua yakin bisa menang mungkin 2-1 ya, Bang ya. 2-1. 2-1 ya. Oke Karena Bang Jo, Zaniolo tidak bermain, Bang ya kan? lawan Roma gimana Bang Jo? Gue ya sama ya, harapannya pasti pengennya menang gitu, pengennya menang. Ditambah lagi nanti mungkin mudah-mudahan si Di Maria bisa main, beberapa pemain kunci Hmm. bisa main. Meskipun memang masih ada beberapa juga yang cedera sih, biasa masih entah kapan itu, tapi dengan hadirnya Di Maria mungkin bisa permainan bisa lebih jalan Ya, dibandingkan dengan semalam tadi. Gitu ya. Kalau prediksi gue tipis-tipis saja, 1-0 loh buat kita. Oke. Ya gue juga sama menang karena apa? Alasannya simple. Musim kemarin kita home away dengan skuad yang kemarin aja menang lawan Roma. Lawan Molinari. Nah, iya dong. tapi musim ini Roma yang lalu sama yang sekarang berbeda Ya dong. tetap tetap Iya tetap kan? masih bisa menang lah. Home dan away kita menang semua lawan Roma musim kemarin. Iya lah, harus harus menang lah. Oke, Harus gitu menang. aja. Mudah-mudahan. Ya, thank you Ricky, thank you. Bang Jo Ya, ya. Ya, Siap, thank siap. you Bang Jeki. makasih, Sama-sama. makasih banget kalian udah mau bersuara tentang pertandingan tadi malam dan Mercato. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu opini, bisa jadi satu pendapat, satu insight, satu input baru buat teman-teman yang menonton. Dan jangan lupa subscribe dan share dan like ya video channel ini. Kasih tahu Juventini yang lain bahwa disinilah tempat ngobrolnya para Juventini. Oke. Sip. Bang Jo, kalau kita ngobrol-ngobrol lagi suatu saat nanti di video-video selanjutnya, oke lah ya. Insya Allah aman. Oke, siap. Oke, teman-teman Suara Juventini, itu aja dari Suara Juventini. Jangan lupa sekali lagi share, like, and subscribe. Fino alla Subscribe. fine.
Forza Forza Juve. Juve. Oke, gue matiin dulu recordingnya.